Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, konco-konco, bolo-bolo, para santri, para pencari ilmu. Ada 3 pokok masalah yang akan diungkap dalam video kali ini. Yang pertama adalah, bolehkah mensolati dengan sholat gaib, di mana antara mayit dengan orang yang mau mensolatinya masih satu kampung atau satu wilayah. Yang kedua, bolehkah mensolati mayit yang sudah dikubur? Yang ketiga, bolehkah orang yang belum balik, sedang haid, dalam keadaan gila, ketika pas berbarengan dengan matinya si mayit, namun setelah itu dia sembuh dari gilanya, dia suci dari haidnya, dia balik dari masa sebelum baliknya, walaupun si mayit belum dimandikan. Maka ada 3 pokok masalah yang akan diungkap dalam kitab ini, yaitu kitab I'anatul Thalibin juz 2 Shaifah 133. Mohon untuk disimak video ini sampai selesai biar kita tidak gagal paham. Bismillahirrahmanirrahim. La ora sah ala ghaibin ing atase mayit ghaib am majlisihi saking majlise musolli fiha ing dalem balad wa ing kaburat lan senajan gede opo balad. Hukumnya tidak sah mensolati mayit dengan cara sholat gaib dari majelisnya musolli. Artinya si mayit dengan orang yang mau mensolati ini adalah satu majelis atau satu balad, satu wilayah, sekalipun desanya besar, wilayahnya besar, maka nggak boleh dengan cara mensolati gaib. Dia harus datang, harus layat dan mensolati langsung di hadapan mayit. Naam, lau ta'adzara al-huduru, lau ta'adzara lamun uzur apa al-huduru teka laha krono nyolati mayit binahwi habsin kelawan sepadane di penjara au marodin atawa sakit, jazat maka wenang boleh apa sholat gaib hina izin ing dalam nalikane ta'adzurul hudur alal aujah, menurut al aujah. Al aujah kalau kang luwi wajah adalah Indah Muhammad Romli. Walaupun tadi keterangan di atas yang satu wilayah dengan mayit, satu kampung dengan mayit tidak boleh dengan mensolati gaib, maka harus hadir di hadapan mayit. Tapi kalau mau hadir dalam keadaan ada uzur, ada halangan, tidak bisa datang karena mungkin karena dia sedang di penjara, atau mungkin karena sakit, atau terhalang oleh sesuatu yang lain, menurut Syekh Muhammad Romli hukumnya boleh mensolati dengan cara sholat gaib. Nah, di sini melihat keterangan yang ada di sini bahwa hukumnya bukan masalah jauh atau tidak jauhnya lokasi mayit dengan lokasinya orang yang mau mensolati, bukan. Tapi masalahnya adanya masyakot atau tidak adanya masyakot. Artinya begini, walaupun satu kampung, kalau memang sulit untuk ditempuh karena adanya halangan, maka hukumnya boleh digaibkan dengan cara sholat gaib karena adanya masyakot. Dan walaupun jauh, gede desanya, besar, kalau memang masih memungkinkan dan tidak sulit untuk hadir, maka hukumnya tidak boleh digaibkan. Maka di keterangan di I'anatul Thalibin terangkan, aila tasihus sholatu ala mayyitin ghaibin am majlisi may yuridu sholata alaihi wa huwa hadirun fil baladi
wa ing kaburat al baladu litayasuri hudurihi. Maka dalam kitab I'anat Thalibin diterangkan tidak sah mensolati mayit dengan cara gaib dari majelisnya orang yang menghendaki sholat mayit, karena dia hadir di desa tersebut, di daerah tersebut, sekalipun desanya itu besar, karena masih mudah untuk ditempuhnya. Nah, kalau sulit, ya tadi, andai kata sulit untuk hadir, iki karena saking besarnya desa tersebut atau selainnya, atau karena sakit, atau karena memang dia sedang dipenjara, shohat maka hukumnya sah mensolati mayit dengan cara digaib. Wahai thula, dan sekiranya tidak masyakot untuk datang, tidak kesulitan, walau kharija suri, sekalipun di balik tembok, maka dengan cara sholat gaib lam tasiha, ora sah sholatnya dengan cara digaibkan. Itu menurut Syekh Muhammad Romli. Lanjut di sini, watasiholan sah apa sholat nurati mayit ala hadirin ing atase mayit hadir madfunin kang wis dipendem walau ba'da balaihi lan senajan ing dalem sakwise bosoke hadir ghairi nabiyin kang selain nabi fala tasihum maka sapa sholat ala qabri nabi ing ngase kuburan nabi li khabari syaikhani karena anane hadits Imam Bukhari Muslim. Lah ti hukumnya sah mensolati mayit hadir yang sudah dikubur sekalipun si mayitnya sudah dalam keadaan membusuk. Ini untuk menolak terhadap pendapat yang mengatakan bolehnya sholat di kuburan atau sholat mayit yang sudah dikubur dengan syarat belum membusuknya mayit. Nah, kalau ada keterangan begini, wahya liraddi alal qaili bi annahu yustaratu baqa'u syai'in minal mayyiti. Jadi pendapat yang ada di Fathul Mu'in tadi untuk menolak pendapat orang yang mengatakan boleh mensolati mayit yang sudah dikubur kalau memang belum membusuk. Artinya apa? Pendapat yang itu ditolak. Boleh walaupun mayit sudah membusuk. Yang penting bukan kuburan Nabi. Min ahli fardhiha, saking ahli fardune salat wakta mautihi ing dalem waktune matine mayit. Kalimat min ahli fardhiha wakta mauti ini ta'aluknya dua, kepada tasihu ala mayyitin ghaibin, artinya sah mensolati mayit dengan cara sholat yang ghaib, tapi yang mensolatinya orang yang ahlu fardu ketika terjadi matinya mayit. Begitupun boleh mensolati mayit sudah dikubur tapi yang mensolatinya ahlu fardi ketika waktu matine mayit. Kita lanjut keterangannya biar kita nggak gagal paham. Fala tasihum, maka ora sah apa sholat mayit gaib atau yang sudah dikubur min kafirin, saking wong kafir, wa haidin lan wong kang haid, yauma idzin ing dalem dinane waktune matine mayit. Kaman kaya wong balago kang baleg sapa man, au afaqa atawa waras sapa man ba'dal mauti ing dalem sawise mati, walau qoblal ghusli lan senajan ing dalem sadurunge diadusine mayit. Artinya begini, ketika mayit ini mati, orang tersebut yang ingin mensolati masih kafir, atau ketika mayit mati orang yang mau mensolatinya masih dalam keadaan haid, atau mayit mati orang yang ingin menghendaki mensolatinya dia belum baligh, namun setelah mati selesai
Akhirnya dia yang kafir masuk Islam, yang haid kemudian dia suci, yang belum balik kemudian dia balik, walaupun pada saat terjadinya itu mayit belum dimandikan. Maka orang-orang tersebut yang tadinya masih kafir ketika mati, orang yang haid ketika matinya orang yang mati, atau belum baliknya ketika mayit mati, dia tetap tidak boleh mensolati mayit tersebut. Ai fala tasihu sholatu mangkana kafiron indal mauti thumma aslama ba'dahu au kanat haidon indal mauti thumma tahurat ba'dahu. Nah ini tidak sah mensolati orang dalam keadaan dia kafir ketika matinya mayit lalu dia Islam setelah itu, atau dia dalam keadaan haid ketika matinya mayit lalu ia suci setelah itu, atau tadi dia belum balik ketika matinya mayit namun dia balik setelah itu, maka orang-orang tersebut di atas tidak boleh mensolati mayit. Terima kasih, mudah-mudahan keterangan yang sangat singkat ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan bila mana penjelasan keterangan ini dianggap sangat penting di tengah-tengah masyarakat, silakan untuk dibagikan ke teman-teman yang lain biar kita semuanya bisa berbagi ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.